Lagi-lagi kalau yang viral ini ustadz ke wala habib ke wala syekh ke wala siapa, mesti dah. Itu paling apa namanya market yang paling laku. Yang saya katakan perasaan dalam hati ini lintasan, perasaan buruk atau sangka buruk dalam hati sekedar melintas. Lalu nampak orang, oh ini minta duit ini. Oh ini begini, oh ini begitu. Terus menghakimi kepada orang. Turun firman Allah, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Andailah kamu itu kalau mendengar berita, hendaklah orang beriman laki-laki dan perempuan itu memiliki prasangka yang baik. Alangkah jarangnya zaman kita sekarang kalau sudah ada hal-hal yang viral, lagi-lagi kalau yang viral ini ustadz ke wala habib ke wala syekh ke wala siapa, mesti dah. Itu paling apa namanya market yang paling laku. Ayat ini letakkan di mana? Kepada Abu Ayyub saja. Faham tom? Ada berkenaan dengan perintah untuk kita berbaik sangka. Walaupun pada masa yang sama, bukan bermakna berbaik sangka kita tidak berhati-hati dengan orang. Beza, kita berhati-hati dengan berburuk sangka dengan tuduhan. Sampai dalam hadis dinyatakan ihtarusun nasa bisu'idh dhann. Hendaklah kamu berjaga-jaga dengan manusia dengan berburuk sangka. Katanya kita dilarang buruk sangka, tapi kita suruh buruk sangka. Buruk sangka di sini artinya hati-hati. Bukan menuduh orang dengan prasangka tidak baik. Bila prasangka itu dikatakan dosa? Bila kita meyakini keburukan kepada orang lain dengan dasar yang tidak ada bukti dan diyakini sangkaan kita itu benar. Ini prasangka yang buruk. Berbeza dengan orang berjaga-jaga. Nampak orang gerakannya lain macam. So kita curiga. Mungkin nak rompak, mungkin nak ambil duit, mungkin. Silahkan berhati-hati. Cari tempat yang selamat. Atau sedia kita punya handphone, telefon sesiapa contohnya. Atau nak megang sesuatu. Tapi jangan, ini pencuri ini nak rompak aku. Dah begitu maknanya dia tuduh sudah kepada orang. Berbeza antara berhati-hati dengan berburuk sangka. Berburuk sangka meyakinan keburukan, meyakini kejahatan pada orang atau hal yang tak baik pada orang. Dan itu dianggap benar. Walaupun sekedar hanya prasangka tak ada bukti. Oleh sebab itu, prasangka terbagi kepada 4, antara prasangka yang baik, yaitu diperintahkan, prasangka yang buruk, itu dilarang, prasangka yang bersifat khawatir, lintasan dalam hati. Kadang-kadang orang sukar untuk mengawal perasaan di dalam hati ini ada prasangka yang tak elok pada orang lain. Dan ini kata baginda Rasulullah SAW, dikatakan sifat atau penyakit yang common ada kepada semua orang, lebih kurang macam tu. Thalathun lazimatun li ummati. Ada 3 hal yang lazim ada pada umatku. Yang pertama su'udzan, buruk sangka. Yang kedua al-hasad, dengki. Yang ketiga at-tiyarah, orang yang punya perasaan nasib, yang takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya al-tiyarah. Seperti orang meyakini kalau ada orang datang daripada negeri tertentu, lalu diyakini ini kalau ada tamu time pagi nih daripada negeri ini mesti musibah akan datang nih. Ini namanya at-tiyarah namanya. Paham tom? Seperti dahulu itu orang yang merasa takut dengan adanya Rabu Kasan, apa namanya? Apa itu namanya? Yang istilahnya Rabu Kasan, yang orang takut berlaku pada hari Rabu itu adanya musibah. Syagul ya Darwish. Apa namanya? Falhasil, ada orang punya sugesti hari Rabu itu
akan datang satu musibah. Maka dilarang oleh Nabi SAW untuk meyakini datangnya musibah pada hari tersebut. Kata baginda Rasulullah, "Idza dhananta fastaghfirillah." Idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, kamu jangan yakini itu perkara yang benar. Wa idza hasadta fastaghfirillah. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki, beristighfarlah kamu kepada Allah. Atau fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki, jangan melampau. Ini kalau hanya itu ada di dalam hati, jealous pada orang, maju, lebih pandai, lebih banyak pengikut, lebih pandai bercakap, lebih dan segala-galanya, kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Dan kita tak senang hati dengan kelebihan itu. Nah, kalau itu ada, fala tabghi, jangan melampau, jangan cerita, jangan ungkapkan, lawan. Macam mana lawan? Orang yang kita hasad kepada dia karena hartanya, ya Allah tambahkan dia harta lagi banyak. Kalau dia pandai, ya Allah tambahkan ilmu laduni. Kalau dia seorang yang baik akhlaknya, ya Allah tambahkan akhlak yang lagi lebih baik. Dan ubati aku ini supaya tak hasad dengki, ya Allah. Bersihkan hati aku supaya tak ada perasaan cemburu kepada orang, ya Allah. Doakan dia dan doakan diri sendiri. Itu cara mengobati kita punya perasaan hasad dengki pada orang. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan at-tiyarah tadi, lawan. Kadang-kadang orang nak bermusafir, kemudian berlaku pada hari itu kucing mati contohnya. Kucing mati, tak boleh safar lah hari ini, nanti jadi musibah pula. Dahulu orang Arab jahiliyah macam tu, dia akan lepaskan burung merpati. Lepas itu. Kalau burung merpati ini pergi ke kanan, maknanya elok musafir hari ini. Ini perniagaan mesti beruntung. Kalau merpati itu pergi ke kiri, mungkin merpati pergi kiri itu nampak makanan sebelah sana. Jadi katanya kalau pergi kiri jangan ikut, ini musibah akan terjadi. Ada keyakinan terhadap hal ini, maksudnya mendahului qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Faham Tom? Lalu kalau orang nak bermusafir takut jam, macam mana? Adakah termasuk tiara atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Oke. Yang saya katakan perasaan dalam hati ini lintasan, perasaan buruk atau sangka buruk dalam hati sekedar melintas. Lalu nampak orang, oh ini minta duit ini. Oh ini begini. Oh ini begitu. Terus menghakimi kepada orang, tapi sekedar lintasan dalam hati. Bila itu sekedar lintasan dalam hati, itu salah, tapi salah yang dimaafkan. Selagi tidak diyakini. Salah yang tak dicatat, selagi tidak diyakini. Kadang-kadang kita sukar nak kawal apa yang ada dalam hati. Oleh karena hal ini di luar kawalan, maka bila berlaku itu dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi nafsuh ma lam yatakallam. Atau kama qala. Allah memaafkan apa yang ada dalam hati ini, prasangka buruk, maki orang ke dalam hati, tapi sekedar lintasan. Bukan diyakini. Kalau diyakini sudah prasangka buruk yang dosa tadi. Tapi kalau sekedar lintasan sahaja, di mana ketika lalu dalam kita punya hati, kita pun astaghfirullahaladzim, tak boleh cakap macam tegur kepada diri sendiri. Maka yang seperti ini dimaafkan, kesalahannya dimaafkan selagi tidak berbicara.